Tokyo Revenger membahas mengenai Tokyo Revenger yang berisikan mengenai cerita kehidupan geng motor di Jepang dan juga bagaimana pertarungan tersebut terjadi. Tak lupa kita juga akan membahas salah satu geng motornya, yaitu Tokyo Manji. Namun kali ini hanya dua pimpinannya saja yang akan kita bahas. Bukan pimpinan di masa depan yaitu Mike dan Kisaki, namun ketika Tokyo Manji masih menjadi geng motor yang tidak melakukan kejahatan, yaitu sang ketua Mike dan wakilnya Draken. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Mike dan Draken, bagaimana mereka bertemu sampai akhirnya mereka saling bermusuhan dan bertarung satu sama lain di timeline pertama. So langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Mike atau Sano Manjiro, ketua geng motor Tokyo Manji. Pada penampilan awalnya, Mike yang berumur 15 tahun memiliki tubuh yang kurus dengan tinggi 162 cm. Memiliki rambut blonde dan agak sedikit panjang. Pakaian yang selalu ia pakai adalah kaos putih dengan seragam Tokyo Manji yang dipakai di punggungnya. Mike sendiri memiliki sifat yang periang dan suka bercanda. Lalu Mike juga sangat menyukai teman-temannya dan tidak akan memaafkan orang yang mengganggu teman-temannya. Selain itu, Mike juga tidak suka jika ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh anggota Toman, seperti pada saat Kiyomasa membuat pertarungan underground. Mike memukul dan menginjak-injak Kiyomasa dan menyuruh untuk menghentikan pertarungan bodoh tersebut. Untuk Mike ketika sudah dewasa, Mike memiliki rambut lebih pendek dengan warna rambut hitam pada pertama kali ditampilkan. Lalu pada timeline lainnya, Mike juga ditampilkan memiliki rambut yang sama namun dengan warna yang berbeda, yaitu warna putih. Kemudian Draken atau Ryuguji Ken, wakil dari geng motor Toman dan juga salah satu pendirinya. Draken memiliki penampilan dengan wajah yang gahar dan tubuh tinggi. Di umurnya yang 15 tahun, Draken memiliki tinggi badan 185 cm, sangat tinggi. Walaupun wajahnya terlihat seperti preman yang akan memukul siapa saja yang lewat di depannya, Draken jika dibandingkan dengan Mike jauh lebih bersikap dewasa namun tetap suka bercanda. Tetapi ketika serius dan demi kebaikan Toman, Draken bahkan mau menentang Mike dan mencoba mengajak Mike untuk menjadi lebih baik. Mike dan Draken bisa dibilang adalah yin dan yang dalam keseimbangan geng Toman hingga bisa berjalan tanpa menjadi geng motor yang buruk. Mike dan Draken ditampilkan sudah berteman sejak sekolah dasar. Mike dan Draken bertemu ketika SD di chapter Extra Zero atau di chapter 12.5. Di chapter ini diceritakan mengenai Draken yang hidup di distrik lampu merah Shibuya, tempat dari para pelacur. Draken adalah anak dari salah satu pekerja di sana dan ditinggalkan ibunya ketika umur 2 tahun. Namun Draken tetap tinggal dan dibesarkan oleh para pekerja lain di sana. Para pekerja di sana sudah seperti keluarga bagi Draken. Pada kelas 5 SD, Draken sudah disegani oleh teman-temannya karena tubuhnya besar dan kuat. Dan dari SD sendiri, Ryuguji Ken juga mulai memakai nama panggilan Draken untuk dirinya sendiri. Draken tidak suka dipanggil dengan nama Ken, walaupun ketika bersama Mike, Draken dipanggil dengan nama Kenshin. Tato di kepala Draken juga dibuat ketika masih kelas 5 SD. Bisa dibilang Draken kelas 5 SD sudah hidup sebagai berandalan dan bahkan mampu melawan anak-anak SMP. Lalu Mike sendiri, di kelas 5 SD rambutnya agak pendek dan tubuhnya juga pendek. Namun Mike bahkan bisa melawan anak-anak SMA di umurnya yang masih kecil. Hal inilah yang membuat Draken ingin bertemu dengan Mike. Dan yang membuat Draken mau mengikuti Mike bukan karena Draken kalah bertarung dengan Mike, namun karena Draken melihat Mike adalah sosok yang keren dan mengidolakannya. Sosok Mike tak kenal akan takut. Jadi Mike dan Draken tak pernah berkelahi. Karena ketika Mike melakukan kesalahan, Mike mau mendengarkan Draken jika dirinya salah dan memperbaiki dirinya sendiri. Namun ketika ada keributan dengan geng motor Mobius, keduanya mengalami keributan yang membuat Draken mati pada timeline pertama, yaitu pada arc kedua cerita Tokyo Revenger, arc Mobius. Pada pertarungan melawan Mobius, sang ketua Mobius yaitu Nobutaka Osanai dikalahkan oleh Mike. Dan ketika Osanai tidak berdaya, Pachin yaitu pemimpin divisi ketiga Toman menusuk Osanai dari belakang.
Dan di sini Pachin yang merasa dirinya bersalah menyerahkan dirinya kepada polisi dan tidak ikut kabur seperti yang lain. Mike dan Draken mengalami perbedaan pendapat di sini. Di sini Mike ingin Pachin bebas, sedangkan Draken ingin menghormati keputusan Pachin yang ingin ditangkap karena menikam Osanae. Bukan hanya itu saja perpecahan yang terjadi. Anggota-anggota Toman terbagi menjadi dua, yang mengikuti Mike dan anggota yang mengikuti Draken. Keributan sebenarnya yaitu pada timeline ketika Takemichi tidak ke masa lalu, yaitu karena suatu pertarungan Draken mengalami kematian. Dan ketika Takemichi datang ke masa lalu, kita diperlihatkan pertarungan seperti apa yang terjadi. Dan ternyata bukan pertarungan langsung antara Mike versus Draken. Keduanya memang tidak pernah berkelahi dalam artian serius. Lalu, bagaimana jika sang kapten dan wakilnya ini bertarung satu sama lain? Jika melihat kekuatan Mike dan Draken, kita hanya punya satu sampel karakter yang pernah bertarung dengan keduanya dan bisa dibilang tidak kalah telak, yaitu Hanma Suji. Hanma Suji merupakan anak buah dari Kisaki Teta dan juga ketua sementara dari geng Möbius dan Valhalla. Di masa depan, Hanma Suji juga menjadi kapten divisi ke-6 dari Toman. Hanma awal bertarung dengan Mike, yaitu di arc Möbius, di mana Hanma dapat menahan Mike cukup lama dalam pertarungan, walaupun akhirnya Hanma kabur. Lalu pada arc Valhalla, Hanma juga sempat bertarung dengan Draken, dan di sini juga tidak terlalu jauh ketika pertarungan Hanma dengan Mike. Jika melihat dari pertarungan Hanma melawan Draken dan Mike, kita bisa melihat kekuatan Draken dan Mike tidak terlalu jauh, dengan Hanma ada di bawah mereka. Jadi, menurut kalian, jika keduanya bertarung, apakah ada kemungkinan Draken bisa mengalahkan Mike? Berapa persen kemungkinannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika kita kesampingkan kemungkinan pertarungan keduanya, sebenarnya Mike dan Draken jika benar-benar melanjutkan geng motornya hingga dewasa tanpa ada gangguan dari Kisaki, pasti akan menjadi geng motor yang tidak seperti di masa depan Takemichi, di mana Toman menjadi geng motor yang terburuk. Karena adanya Kisaki yang membuat Mike mengeluarkan dark impulsivity atau kepribadian gelap dari Mike. Atau lebih tepatnya dorongan yang ada di otak Mike untuk melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Dan ini terjadi ketika Mike dan Draken, Yin dan Yang berpisah. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.